Saya tidak pernah dendam kepada orang yang pernah menyakiti saya. Dendam itu termasuk dosa. Selama 2 tahun 4 bulan saya ditahan, saya merasa itu semua merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan kitab tafsir Al-Quran 30 juz. Bila bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, kata Buya Hamka. Halo semuanya, selamat datang di channel History Nusantara. Nonton videonya sampai selesai ya, agar tidak salah paham. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen dan share. Buya Hamka, Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, merupakan salah satu tokoh yang pernah diperlakukan Soekarno sebagai musuh besarnya. Kebencian Soekarno terhadap ulama besar asal Minangkabau itu tidak tanggung-tanggung. Presiden pertama Indonesia itu melakukan fitnah sangat keji dan menjebloskan Hamka ke penjara tanpa proses pengadilan. Dikutip dari republika.co.id, meski dizalimi dan dihinakan Soekarno, dikurung di jeruji besi selama 2 tahun 4 bulan, Buya Hamka tidak pernah menyimpan dendam terhadap Soekarno. Anak kelima Buya Hamka, Irfan Hamka, dalam buku Ayah menceritakan bagaimana ayahnya bersikap terhadap rezim Soekarno. Dalam suatu acara yang digelar Dewan Kesenian Jakarta pada 1969, Buya Hamka memaparkan 2 hal, pertama pelarangan peredaran buku-buku Pramudia Anantatur, dan kedua bagaimana sikapnya terhadap Pramudia yang menjadi penyebab Hamka di penjara. Buya Hamka, tulis Irfan Hamka, tidak pernah menyetujui pelarangan tersebut, karena filsafat hidup Buya Hamka adalah cinta. Kalau tidak suka pada isi sebuah buku, jangan buku itu dilarang, tapi tandingi dengan menulis buku pula, kata beliau. Tulis Taufik Ismail menceritakan sosok Buya Hamka dalam pengantar buku Ayah. Di sini kebesaran hati seorang Buya Hamka teruji. Ia memaafkan Pramudia, padahal namanya dihancurkan Pramudia lewat tulisan di Surat Kabar Bintang Timur yang merupakan media pro PKI. Dalam surat kabar ini terdapat kolom seni budaya bernama Lentera. Kolom itu diasuh Pramudia. Dalam kolom itu, sejumlah sastrawan yang kontra PKI diserang, seperti H.B. Jasin, Sultan Takdir Ali Syahbana, Trisno Sumarjo, Asrul Sani, Misbah Yusa Biro, Bur Raswanto, termasuk Buya Hamka. Hamka yang aktif di Muhammadiyah dan Masyumi yang jelas-jelas kontra PKI menjadi sasaran tembak. Buya kemudian ditahan karena dianggap melanggar UU Anti-Subversif Pempres nomor 11. Ia dituding terlibat dalam upaya pembunuhan Soekarno dan Menteri Agama saat itu, Syaifuddin Zuhri. Namanya dihancurkan, perekonomiannya dimiskinkan, karirnya dimatikan dan buku-bukunya dilarang beredar sejak itu. Tetapi, sang ulama besar ini tidak pernah menyimpan dendam. Bukti sahihnya adalah saat Kafrawi, Sekjen Departemen Agama dan Maijen Suryo, ajudan Presiden Soeharto, datang ke rumah Hamka membawa pesan dari keluarga Soekarno pada tanggal 16 Juni tahun 1970. Pesannya, Buya Hamka dengan sangat hormat diminta mengimami salat jenazah Soekarno. Jadi beliau sudah wafat, kata Hamka bertanya kepada Kafrawi. Iya Buya, Bapak telah wafat di RSPAD, sekarang jenazahnya telah dibawa ke Wisma Yaso. Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam salat jenazahku, kata Soekarno berpesan. Hamka terkejut, pesan tersebut ternyata datang seiring dengan kabar kematian Soekarno. Tanpa pikir panjang, ia kemudian melayat ke Wisma Yaso, tempat jenazah Bung Karno disemayamkan. Sesuai wasiat Soekarno, Buya Hamka pun memimpin salat jenazah mantan presiden yang pernah menjebloskannya ke penjara itu. Hamka bahkan memuji Soekarno yang membangun Masjid Baitul Rahim di Istana Negara dan Masjid Istiqlal. Ia pun menyelesaikan tafsir Al-Azhar yang menjadi karya fenomenalnya berkat andil Soekarno. Sebab, tafsir yang masyhur seantero Asia itu diselesaikan saat ia berada di penjara. Saya tidak pernah dendam kepada orang yang pernah menyakiti saya.
Dendam itu termasuk dosa. Selama 2 tahun 4 bulan saya ditahan, saya merasa itu semua merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan kitab tafsir Al-Quran 30 juz. Bila bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, kata Buya Hamka. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, nonton juga video kami lainnya di channel ini ya.